A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin inna Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini semangat kita bertambah lagi dengan adanya kejadian dan fenomena alam, agar kita bertambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita berangkat ke masjid kan sekarang jam 3:30 ya. Tadi jam 3 udah pada berangkat, alhamdulillah, barakallah. Masih ngantuk-ngantuk pun kita berangkat karena nikmat Allah yang diberikan kepada hati kita, yang disusupkan kepada hati kita untuk tetap semangat dalam menjalankan syariatnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya nanti tentunya termasuk dzurriat kita sampai pada akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang kasih sayang Allah, tentang rezeki dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, insya Allah, kepada kaum orang-orang mukmin, khusus kepada orang-orang mukmin, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sering kita sampaikan mempunyai asmaul husna, ya Rahim ya. Nanti ya Rahmannya kita tambahkan di akhir kajian, karena ya Rahim supaya, kenapa Bapak Ibu sekalian saya menyampaikan ya Rahim dulu gitu ya, karena supaya hati kita itu menjadi lebih mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita sebagai orang mukmin itu lebih super dahsyat dibandingkan kepada orang-orang yang non mukmin, pada orang-orang kafir dan lain sebagainya, supaya hati kita lebih yakin lagi kepada hal itu, sehingga tidak merasa ngeresulo. Meskipun faktanya di dalam dunia kita melihat, sebagaimana sering saya sampaikan, orang-orang yang kaya di dunia sederetan 100 list orang terkaya di dunia adalah orang-orang kafir. 100 list orang-orang terkaya di Indonesia rata-rata adalah orang kafir. Meskipun itu faktanya seperti itu, ingat, di dunia. Gitu kan. Kepada orang mukmin ternyata sebenarnya melebihi itu semua. Ini kami sampaikan supaya kita semakin mantap meyakini hal itu, sehingga bila terjadi sedikit ujian, lebih banyak ujian atau lebih besar lagi ujian, kita tidak akan cepat putus harapan. Kita tidak akan cepat putus asa, menyalahkan sono, menyalahkan sini, bahkan akhirnya lebih baik enak yang di sana, kita keluar dari Islam misalnya. Alhamdulillah kan ya. Ada yang mau gitu Pak Haji? Ya banyak begitu. Bahkan kemarin sudah sampaikan, orang yang sudah pakai jilbab rapat, bahkan pakai cadar, itu pun masih bisa keluar dari Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan ringkaskan lagi supaya ingat lagi ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah, rezeki Allah yang diberikan kepada kita orang-orang mukmin. Yang pertama kemarin kita apa? Yang utama, pertama kita dilahirkan oleh
keluarga kita orang-orang yang mukmin. Penjelasan kemarin sudah. Kita hidup di dalam lingkungan orang-orang mukmin dan muslim. Kita diberikan hidayah, ya, kita diberikan hidayah menjadi orang mukmin. Ini hidayah yang sangat dahsyat ini. Ini rezeki yang kalau kita merunut kajian ke belakang kita adalah 9 rezeki yang paling dahsyat yang diberikan kepada orang mukmin. Salah satunya adalah kita diberi hidayah menjadi orang mukmin. Kan begitu. Karena apa? Kalau kita diberi hidayah menjadi orang mukmin, itu ibaratnya kita diberikan suatu gerbang, dibukakan suatu gerbang yang sangat luas, yang di belakang gerbang itu berbagai pintu rezeki, pahala, kebaikan terbuka semuanya untuk kita. Tetapi bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah itu, ya rezeki, pahala, kebaikan tidak terbuka sampai di akhir nanti. Terbukanya di mana? Terbukanya hanya sampai di dunia. Semuanya habis di dunia. Kalau kita kembali Asmaul Husna Ar-Rahman, bahwa orang-orang kafir itu kan diberi rezeki, Pak Haji. Buktinya dia mempunyai apartemen tingkat 9 misalnya, kan itu dahsyat. Yes. Siapa yang nggak pengen punya apartemen tingkat 9? Ada yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen punya Pajero atau kolam ikan yang luas deh untuk mancing di belakang? Ada kan? Tapi kalau itu habis semuanya diberikan dunia, maka di akhirat kita menjadi orang yang bangkrut, kan begitu kan ya, orang yang bangkrut. Nah, itulah yang diberikan kepada orang non Islam. Bagi orang mukmin di dunia diberi entah sebagian kecil, sebagian sedang, sebagian besar, di akhirat pun masih punya, ya enggak? Makanya orang non-Islam itu banyak yang kaya di dunia. Salah satunya, semua rezeki yang dijanjikan Allah diberikan habis di dunia. Kakak ada bekal untuk di akhir. Nah, orang kafir berbuat kebaikan mendapat pahala nggak dari Allah? Dapat di dunia. Makanya dalam survei dulu pernah saya sampaikan, dalam survei majalah marketing yang terkenal di Indonesia, gitu kan ya. Semakin orang banyak memberi sedekah, terbukti dari survei itu perusahaannya semakin meningkat, baik omsetnya, baik keuntungannya. Tidak peduli pemilik rezeki itu muslim, pemilik perusahaan itu muslim atau non muslim. Itu berdasarkan survei majalah marketing SWA yang dulu top lah gitu kan ya. Pernah baca majalah SWA? Itu majalah marketing yang top di Indonesia. Sampai mengungkapkan seperti itu. Gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lahir dan hidup di negara yang mendukung syariat Islam. Ini sudah jelas dah. Kita begitu mudahnya berangkat ke masjid. Kita begitu mudahnya berangkat sholat sunnah gerhana. Malam-malam lagi. Coba kalau di misalnya ya kita di Palestina gitu. Berangkat malam-malam gerudukan untuk sholat gerhana, ditembak mati di tengah jalan. Kan begitu. Nah, kita begitu mudahnya Indonesia, kita wajib bersyukur. Kemudian berikutnya adalah Allah memberi pahala sebagai rezeki yang dijanjikan atas semua niat ibadah kita yang kita kerjakan dalam menjalankan syariat Islam. Ya kan? Jadi syariat Islam itu yang memerintahkannya adalah Allah. Kemudian kita bersemangat berniat menjalankan, mendapat pahala.
menjalankan mendapat pahala, istiqomah menjalankan mendapat pahala, mengajak teman menjalankan mendapat pahala. Masya Allah, dasar itu kan ya. Kemudian yang keenam adalah Allah membantu kita, menolong kita, juga melindungi kita dari mara bahaya musibah yang mungkin bisa menimpa kita. Dengan apa? Salah satunya dengan jalan sedekah dan dengan jalan dzikir. Saya sudah menyampaikan beberapa kali bagaimana kisah tenggelamnya pesawat apa waktu itu ya? Dan Air ya, yang di dekat Kalimantan sana itu. Di balik kisah itu ternyata banyak orang-orang yang, kalau saya menyebutnya, alhamdulillah selamat dari musibah itu, tidak bisa naik pesawat itu, ya kan, dengan berbagai hal yang diciptakan oleh Allah supaya tidak bisa naik, meskipun sudah punya tiket, meskipun sudah duduk di boarding bandara gitu kan ya. Tapi karena itu dia selamat dari musibah itu. Salah satunya, kalau saya yang paling dahsyat itu kan seorang mahasiswa yang harus pulang tuh musim Covid ya saat itu ya. Yang harus pulang, sudah di bandara, sudah beli tiket di bandara, sudah nunggu tinggal berangkat. Yang nyuruh pulang tuh ibunya, keluarganya, karena ada kegiatan di sana. Sudah duduk di bandara, ditelepon lagi oleh ibunya, udah nggak usah pulang, di sini Covidnya lagi rame, udah kamu balik aja ke tempat kos-kosan kontrakan. Dia istiqomah, ya, bakti pada ibunya dengan berbagai apa, pokoknya udah nggak usah pulang kata ibunya. Ya sudah, ini tiket, ini larang-larangnya pada saat itu, mahal-mahalnya tiket itu. Sudah suruh pulang, beli tiket mahal sampai bandara, udah nggak bisa jadi pulang, balik aja kamu. Ya qadarullah, dia nggak naik dan pulang lagi ke Jakarta lagi, sorenya atau siangnya mendengar berita tenggelamnya pesawat itu, meledaknya pesawat. Ya akhirnya seluruh keluarga yang di sana dan yang di sini kan menangis bombay gitu kan, yang mensyukuri nikmat Allah itu kan. Ya baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, Allah memberikan jalan meraih rezeki yang halal dan thayyib, ya kan? Kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang delapan, Allah memberikan jalan untuk membuka pintu rezeki itu, melipat gandakan rezeki itu, serta cara membersihkan rezeki yang kita peroleh. Oh, kan enak loh. Udah dikasih rezeki, oke, silakan, udah dibuka jalannya, dikasihkan rezekinya. Tapi karena mungkin ada hal yang tidak bagus, Allah memberikan caranya supaya rezeki kita bersih, yaitu dengan Bapak Ibu, dengan zakat. Ya, di balik kita membayar zakat, kemarin saya sampaikan, ternyata berbagai kebaikan muncul. Bahkan sampai penerima zakat pun mendoakan kita, keluarga kita, dan harta yang kita zakati. Super dahsyat lah, Masya Allah ya. Yang kesembilan, Allah memberikan petunjuk bagi kita, yaitu suatu kesabaran, kelapangan hati, dan keyakinan terhadap takdir apabila kita tertimpa musibah. Ya, kemarin sudah, baru Ahad kemarin insya Allah ini kita bahas sampai sini kan. Nanti kita perdalam lagi karena ini paling banyak terjadi kita alamin gitu kan ya. Kita sebenarnya paham ilmunya, tapi kadang-kadang ada sesuatu nganu gitu ya di hati kita. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ke-10 juga, Allah memberi jalan Allah menjadi jalan kepada kita, ya kan, menuju hidup yang sehat dalam rangka memelihara fisik kita, salah satunya melalui puasa, ya kan, melalui saum, dan memberi petunjuk pola tata cara makan yang
sehat sesuai yang diajarkan Rasulullah. Nah, untuk memelihara kesehatan saja Allah itu memberi petunjuk kepada itu hal-hal yang khusus yang mungkin tidak ada bagi orang non muslim, diantaranya puasa ini, ya kan, diantaranya puasa. Sementara kalau kita puasa, dibalik kita menjalankan syariat puasa, sekali lagi banyak pahala, kebaikan, rezeki yang terbuka gitu. Kalau orang, mohon maaf, orang non muslim mungkin melakukan puasa, yes, karena hasil penelitian sains gitu kan, dari orang-orang kesehatan di luar, ternyata puasa banyak membantu dalam recovery tubuh, menyembuhkan tubuh dari berbagai macam penyakit. Sehingga salah satu obat aktivitas yang diberikan kepada orang sakit di luar negeri salah satunya adalah puasa. Tetapi mereka menjalankan itu niatnya cuma satu, yaitu supaya mendapatkan sehat. Nah, kita niatnya bererot gitu. Satu, niat menjalankan ibadah syariat Allah. Dua, kesehatan dapat. Tiga, dan berikutnya banyak yang kita peroleh. Nikmat yang diberikan Allah khusus kepada orang mukmin. Kemudian yang ke-11 adalah Allah memberi kemudahan bagi kita untuk menghafal, untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, ya kan? Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk semangat membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kira-kira kalau kita di Indonesia, kira-kira desa mana yang belum tersentuh oleh para dai untuk mengajarkan Al-Quran? Banyak mana kira-kira yang belum tersentuh dengan yang sudah tersentuh? Banyak yang sudah tersentuh, meskipun gitu kan ya, dalam satu penelitian di kampung-kampung masih banyak, dalam tanda kutip, 60% yang masih buta huruf Al-Quran. Nah, kita diberi semangat, kita di sini sampai ustadznya datang lebih duluan gitu ya, sering memberikan pengajaran kepada kita. Masya Allah, dahsyat banget itu ya. Dan semuanya, mohon maaf, dalam tanda kutip free. Dahsyat nggak ini, Bapak Ibu? Saya itu kalau mau ikut itu ya, pelatihan, training misalnya, training pola jalan Allah, bayar. Training magnet rezeki, bayar. Bayarnya kan murah Pak Haji, murah gimana? Sementara di sini mohon maaf, cukup 10.000 di kota amal lagi, bukan kan gitu. Kita bayarnya bukan kepada pengajarnya, bayarnya kepada masjid dan Allah. Begitu dahsyatnya kita di sini, ya enggak? Nah, jadi kurang apa lagi kan? Baik, Bapak sekalian. Selanjutnya adalah yang ke-12, yang Quran tadi. Ini Quran salah satu yang biru ke belakangnya. Kenapa? Kenapa kita orang-orang mukmin diberi kemudahan menghafal Al-Quran? Saya yakin 100%. Orang terbanyak menghafal kitabnya di dalam alam semesta ini dengan 12 agama di dunia misalnya itu ya, itu yang paling banyak menghafal adalah orang-orang muslim. Anda boleh bertanya, mohon maaf sekali, Anda boleh bertanya, belum tentu loh. Tapi sampai tanya kepada anak-anak tafid, anak-anak ini bukan itu ya, masih anak-anak tafid, sudah banyak yang hafal
30 juz. Kan dahsyat. Ini apa salah satunya? Dalam rangka tujuan Allah untuk menjadi para jundullah, para tentara-tentara Allah untuk membela Al-Quran. Allah menyatakan Allah itu adalah yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran. Maka Allah, dalam tanda kutip, aku sendiri Allah yang akan menjaganya. Salah satunya adalah memudahkan kaum muslim untuk menghafal. Sehingga kalau ada Al-Quran terbitan yang tidak jelas, salah satu huruf saja gitu kan ya, atau bahkan salah harokat saja misalnya gitu, itu sudah cepat diketahui. Nah itu kan dahsyat, ya kan. Yang berikutnya adalah Al-Quran di dalam terjemahan itu selalu menyantumkan huruf aslinya. Al-Quran huruf Arab baru terjemahan, entah diterjemahkan mungkin 160 bahasa negara misalnya, tapi huruf aslinya selalu ada, karena itu sudah ditetapkan, adalah cara penjagaan yang sudah diberikan. Sementara mungkin kitab lain diterjemahkan dalam huruf bahasa satu, bahasa yang lain, bahasa berikutnya bahasa aslinya tidak ada, sehingga bisa jadi karena perbedaan dari kultur dan budaya masing-masing negara. Seperti kita, mohon maaf, orang Sunda dengan orang Jawa, dahar di Sunda itu artinya apa? Kurang ajar lo ngomong orang tua dahar, itu enggak? Nah kalau di Jawa itu, monggo Pak Yai dahar, itu sudah top. Oh, kan bertolak belakang ini Sunda sama Jawa. Nah, coba kalau kita mengartikan seandainya ada dialogkan tentang kata makan, di Sunda juga diartikan dahar menghina dalam tanda kutip. Di Jawa padahal itu adalah sangat menghormati. Kan riweh toh, orang Sunda pergi ke Jawa dibacakan ayat yang ada kata itu. Loh. Kan begitu dia bilang. Bingung. Tapi kalau ada aslinya Arabnya, semuanya akan menjadi jelas. Oh, dia salah ngartikan kan gitu. Ya. Baik Bapak sekalian, dikit lagi. Jadi ini saya kutip sekitar 21 yang saya utak-utik, akhirnya mendapatkan 21 poin tentang kasih sayang Allah spesial kepada orang-orang muslim yang kita hadapi sehari-hari. Itu hanya sebagian, ya saumprit banget gitu kan ya. Itu hanya contoh saja. Yang ke-12, Allah memberikan ketentraman hati kepada kita yang suka berzikir dan membaca Al-Quran. Nasnya sudah jelas, Bapak Ibu mah udah paham semuanya. Ini jelas tidak diberikan kepada non-muslim, ya enggak? Karena apa? Karena non-muslim nggak punya Quran. Sama-sama membaca kitabnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita membaca kitab itu, selain kita diberi ketenangan hati, mendapatkan pahala, berbeda dengan non-muslim. Juga mempunyai kitab, ya enggak? Tapi membacanya saja belum tentu dia mendapatkan pahala tanpa mengamalkan. Kalau kita membaca nun dengan niat ibadah tadi, nah gitu. Kata Ustadz Majid, satu huruf Ustadz ya, sudah 10 kebaikan. Super, Masya Allah. Baik Bapak sekalian, kemudian Allah memberikan pasangan kepada orang-orang mukmin sehingga kehidupannya menjadi tentram dan samawa. Ya kan? Lupa Haji kan orang non muslim juga dapat pasangan, ya kan? Tapi kita paham, dalilnya jelas bahwa orang yang keji adalah untuk orang yang keji, orang yang baik adalah untuk orang yang baik. Insya Allah berarti Bapak Ibu sekalian sebagai orang muslim akan mendapatkan pasangan yang muslim.
Karena apa? Karena dalilnya jelas bagaimana kita untuk mendapatkan seorang pasangan. Kalau kita sudah sesama muslim, ya kan, satu tingkatan barikade yang sangat tebal sudah kita lalui, yaitu perbedaan agama. Orang mengatakan nikah adalah soal hati, cinta adalah soal hati. Ya nggak masalah lah, dia Islam saya Kristen, nggak masalah dari Hong Kong. Ya sangat masalah, sudah jelas memindahkan masalah menjadi masalah. Udah sangat jelas itu. Muslim dengan muslim aja kadang ada masalah, apalagi ini non muslim, ya enggak? Nah ini rahmat bagi Allah kepada khusus orang muslim. Dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang muslim juga untuk mendapatkan pasangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya menyampaikan ya. Anak saya itu kan masih kuliah dan alhamdulillah sudah bekerja gitu kan ya. Dan kehidupannya memilih sebagai internet marketing di kreator ya, di media kreator. Namanya di media kreator anime itu banyak banget orang-orang non muslim. Orang-orang non muslim di anime, paham ya anime ya? Di kartun lah istilahnya, di kartun, di film-film kartun itu mohon maaf kaya dan raya. Sesama levelnya dengan anak saya itu gajinya bisa 3 sampai 5 kali lipat. Kan begitu. Suatu ketika gitu kan ya, salah satu dari mereka itu mau melamar anak saya. Nggak sampai detik pun belum ngomong sudah maaf tidak bisa karena saya adalah muslimah. Masya Allah, kan sudah super dahsyat itu, sudah berani ngomong gitu udah dahsyat. Kenapa? Bayangin gajinya dari anak saya itu 5 kali lipat. Ganteng anaknya itu, ganteng. Tapi qadarullah Bapak Ibu sekalian, datang lagi melamar gitu ya. Mohon maaf sekali, apa yang sering kita sebut itu adalah orang-orang yang tidak normal. Gajinya rata-rata sama unda-undi. Tapi itu disampaikan, ya ini ada sahabat saya mau begini, intinya mau melamar saya. Tetapi, lah ngapain ada tapinya? Kan begitu. Kalau Bapak nak sebagai prinsipnya adalah jika yang datang itu adalah orang muslim dengan ketaatan sholatnya tidak pernah ditinggalkan nomor 1, lain-lainnya nantilah gitu kan ya, maka itu wajib diterima, tidak ada tapi asalkan kamu sudah ridho dan ikhlas. Kan gitu kan. Mudah-mudahan ini juga kita jangan nanya kamu berani melamar anak saya gajimu berapa? Udah kerja belum? Aduh. Ya mohon maaf ya, ini perbedaan pandangan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak bertanya itu. Kerja belum itu urusan Allah. Pokoknya dia pinter, dia mau usaha akan dapat kerja, akan dapat jalan untuk rezeki. Apalagi salah satu pintu akan terbuka, pintu rezeki akan terbuka apabila kita menikahkan anak kita. Kan gitu ya. Dan alhamdulillah insya Allah minggu depan akad nikah akan kami jalankan. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah akan saya perkenalkan. Jadi itu bagian dari pengamalan saya dengan sharing-sharing yang sebelumnya tentang cacat yang sempurna. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Itu berat ternyata. Mengamalkan itu berat Bapak Ibu. Tetapi karena itu adalah syariat yang sudah diturunkan, maka kita bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, karena sudah wirawiri kita tidak fokus ya. Sebaiknya sharing saya lanjutkan akad depan. Ini baru ke-12 ya, baru separuh. Mudah-mudahan bulan depan lebih menarik lagi, Bapak Ibu lebih semangat lagi. Dan yang terpenting
menambah ilmu perbekalan kita di pikiran kita, di hati kita, bahwa kita sebagai seorang muslim mendapatkan rahmat, mendapatkan rezeki, mendapatkan kasih sayang dari Allah jauh lebih besar daripada orang-orang non-muslim yang notabene di dunia itu adalah lebih kaya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan adalah karena kefakiran saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.